Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 10 baik banat ataupun banin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali dengan materi tentang sholat yang setiap hari kita lakukan, wajib untuk kita ilmui agar sholat kita bisa benar sesuai dengan apa yang disyariatkan, sehingga bisa berpahala dan menjadi bekal di akhirat nanti. Karena sholat adalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kami silahkan untuk membuka tulisan yang ada di hadapan kalian. Walaupun masih dalam bentuk tulisan tangan, insya Allah saja kita tunggu beberapa saat nanti menjadi buku kecil yang bisa dibaca dengan jelas. Namun untuk saat ini dengan tulisan tangan ini tetap kita semangat untuk belajar dan memperhatikan apa yang kami sampaikan. Silakan dilihat, langsung kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makna sholati lughatan wa syar'an. Makna sholati lughatan wa syar'an. Makna sholat lughatan ay fil lughah, menurut bahasa, wa syar'an ay fil syar'i, menurut istilah agama. Apa maknanya? As-salatu fi kalamillahi wa kalamir rasul sallallahu alaihi wasallam laha thalathatu ma'anin. As-salatu, salat, fi kalamillah, menurut kalamullah dalam Al-Quran, wa kalamir rasul, dan menurut sabda Rasul, menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, laha thalathatu ma'anin. Kata as-shalah ini mempunyai 3 makna, mempunyai 3 arti. Ini secara garis besarnya. Nah, apa yang pertama? Makna yang pertama adalah ad-du'a, yaitu makna berdoa. Jadi sholat itu, kata as-sholah mempunyai beberapa makna. Nah, salah satunya ini adalah as-sholah dimaknai dengan ad-du'a, yang artinya adalah berdoa. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum innallaha sami'un alim.
Ini surat At-Taubah ayat 3. Khudh, ambillah. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk mengambil min amwalihim, sebagian harta mereka. Harta mereka yang dimaksud mereka adalah orang-orang kaya yang muslim. Dikatakan kaya apabila seseorang memiliki harta telah mencapai nisab, maka wajib untuk bayar zakat. Maka di sini Nabi SAW, ya, atau penguasa atau amil, atas nama penguasa ini diperintahkan khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari sebagian harta mereka, orang-orang muslim yang sudah berkewajiban bayar zakat karena telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, mengambil sedekatan, mengambil zakat. Yang dimaksud as-sadaqah atau sedekatan di sini artinya adalah zakat, yaitu zakat yang wajib tentunya. Ambillah zakatnya dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, zakat ini dikeluarkan adalah untuk membersihkan harta mereka. Sebab apabila tidak dikeluarkan zakatnya, ini berarti masih tercampur antara harta miliknya dengan harta yang menjadi hak orang lain. Tercampur, menjadi kotor, bukan haknya. Dia berarti telah zalim apabila dia tidak memberikan haknya kepada mereka yang berhak. Dibersihkan. Waktu zakihim, dan juga dengan zakat itu akan mensucikan mereka, mensucikan hatinya dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela yang ada di dalam jiwanya, sifat bakhil, sifat tamak, rakus, atau sifat sangat kuatnya cintanya kepada harta yang menjadikan dia lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah lupa tidak membayarkan zakatnya tersebut. Karena manusia dicipta ada kecenderungan untuk menguasai, untuk memiliki harta. Cuman orang ini beragam, ada yang memang sangat kuat cintanya kepada harta sehingga lupa kepada zikir kepada Allah, dan ada juga yang dia menyadari bahwa harta merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalli alaihim. Wassalli alaihim, salli di sinilah yang diartikan dengan ad-doa. Wassalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Mereka siapa? Yang diperintahkan untuk berdoa adalah orang-orang yang menerima harta zakat, ya. Diperintahkan yang menerima harta zakat, atau orang yang kedua, yaitu yang mendapatkan harta zakat ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang yang telah memberikan harta zakat tersebut ini hartanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini mendoakan kebaikan kepada mereka yang membayar zakat. Shalli alaihim, berdoalah untuk mereka. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu, maksudnya adalah doamu, karena kamu berdoa, ya. Jadi tidak bisa kita arti kecilkan. Doa ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tak berdaya, makhluk yang sangat membutuhkan ketergantungan kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah banyak hal-hal yang di luar kemampuan manusia sehingga kita hanya bergantung kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Nah, disinilah maka inna
Salatak sesungguhnya doamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sakan lahum menjadi ketenangan bagi mereka orang-orang yang mau membayarkan zakatnya, orang yang berbuat baik, orang yang mau menzakatkan, menginfakkan hartanya. Banyak orang-orang yang mendoakan kepadanya, mendoakan kebaikan, keberkahan untuk mereka. Innallaha sesungguhnya Allah Samiun Alim, zat yang maha mendengar lagi mengetahui. Inilah Allah Subhanahu wa taala, zat yang bisa mendengar doa makhluknya, doa dari manusia yang berdoa. Sifat mendengarnya Allah jelas berbeda dengan makhluknya, karena Allah maha mendengarnya. Yang manusia tidak bisa mendengar, maka Allah mendengarnya. Sebelum manusia bisa mendengar, maka Allah mendengarnya. Dan Allah maha mengetahui. Artinya Allah juga akan, di samping memang memiliki sifat yang maha tahu, Allah akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan pahala kepada orang-orang yang telah berbuat baik, telah memberikan zakatnya, telah menginfakkan hartanya pada orang-orang yang layak, pantas untuk menerima pemberian tersebut. Ini dalam surat Taubah ayat yang ketiga. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ud'ullaha abidur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bis salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Surat Al-Isra ayat 110. Qul, katakanlah Muhammad, ud'ullah, berserulah kepada Allah. Disuruh untuk berseru kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita memanggil-manggil kepada Allah, bukan memanggil kepada syaitan, tapi kepada Allah. Kenapa? Kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi kebutuhan kita ini, karena Allah lah zat yang maha memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat manusia, bahkan dari seluruh makhluknya. Allah lah yang memenuhinya. Maka serulah Allah, wad'ur Rahman, dan serulah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, zat yang maha pengasih. Luar biasa ya. Berbeda dengan pengasihnya manusia atau makhluknya, yang di kala-kala tertentu, di saat tertentu mereka hilang sifat kasih sayangnya atau berkurang. Tapi Allah adalah maha pengasih, maha penyayang, yang mengasihi kepada seluruh makhluknya. Bahkan mereka orang-orang kafir pun mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna, maka dengan seruan apapun kamu berseru pada Allah, maka Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang memiliki makna sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha, maka janganlah kamu mengeraskan bisolatika. Inilah makna solat yang diartikan adalah doa. Wala tajhar bisolatika, dan janganlah kamu mengeraskan dengan doamu, berteriak-teriak ketika berdoa kepada Tuhannya. Allah maha mendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Allah maha mendengar suara dari makhluknya ini. Maka kita tidak perlu ketika memohon kepada Allah dengan suara yang keras, dengan teriak-teriak, kecuali misalnya tentang berzikir kepada Allah yang memang ada petunjuk dari as-sunnah. Tetapi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk tidak mengeraskannya. Wala tukhafit, dan janganlah kau merendahkan dengan doa itu. Yang dimaksud dengan tukhafit dalam hal ini adalah
berdoa itu memohon kepada Allah. Ada kalimat yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berada di hati, bukan hanya di batin, ya, tapi benar-benar dipanjatkan kepada Allah. Bukan batin. Sama saja bacaan sholat itu adalah dibaca, bukan di batin. Sehingga ketika sholat hanya membatin, artinya ada dalam hatinya, maka itu belum memenuhi apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk membaca. Bacaan sholat adalah dibaca. Cuman bacanya bukan bacaan keras, kecuali keras dalam pengertian yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan teriak-teriak ketika berdoa kepada Allah SWT, dan bukan juga di batin. Tapi apa? Wabtaghi baina dzalika sabila. Tapi carilah jalan tengah, sabila, carilah jalan. Maksudnya jalan tengah. Baina dzalik di antara keduanya, bukan dengan suara yang keras sekali, bukan dengan suara yang sekali, atau mungkin hanya di batin, itu tidak, tapi tengah-tengah. Jadi bisa didengar oleh dirinya sendiri. Apalagi ketika qiyamul lail, kita membaca yang hanya bisa didengar oleh dia sendiri. Bahkan yang seperti itu mudah-mudahan itu bisa lebih mendorong kepada kekhusyukan, tapi bukan dengan suara yang keras. Kemudian yang makna yang kedua, itu yang pertama makna sholat punya arti doa ataupun berdoa. Yang kedua adalah as-sana, yang artinya adalah pujian. As-sholah secara bahasa punya makna pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Walanabluwannakum, dan sungguh kami uji kamu semua. Diuji oleh Allah SWT. Kita sebagai manusia, apalagi khususnya orang-orang mukmin, akan mendapat ujian bisyai'in minal khauf, dengan sebagian dari rasa takut. Bukan diuji Allah SWT seluruhnya dengan rasa ketakutan, tidak. Hanya sebagian saja rasa takut. Dalam situasi tertentu diberi rasa takut. Ini diuji Allah SWT. Takut untuk berangkat, ya. Takut sampai ya mungkin kita diuji yang dibenarkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita tidak boleh takutnya ini dicurahkan kepada Allah, apalagi sampai memberikan kebaktiannya kepada Allah. Ini merupakan satu perbuatan syirik. Tapi apa dalam hal ini diuji rasa takut itu? Takut berperang misalnya, takut kepada suatu bangunan kuno yang mungkin sangat angker, ya. Takut juga rasa takut khawatir tidak makan, takut kalau misalnya salah satu keluarganya yang menjadi tulang punggung ekonominya meninggal, kemudian rasa takutnya luar biasa. Itu semua diri berasa takut. Kalau menanam, menjadi petani, mungkin saja kena hama, menjadi tidak panen. Rasa takut diuji. Tapi apa? Kita tidak boleh takut yang seperti itu. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, punya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Kaya, yang sudah sepantasnya kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin dan kesungguhannya hanya kita berikhtiar, kita memohon pada Allah, Allah akan memenuhinya. Dalam hal inilah maka yang jelas, apalagi menjadi orang mukmin akan diuji Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan sebagian daripada rasa takut. Ya, kalau secara akidah takut itu tidak selamanya buruk, tidak selamanya baik. Ada takut yang secara tabii, wajar, ya. Namanya orang takut kepada ular berbisa, ya, takut kepada binatang buas, itu wajar. Tidak masuk dalam kategori kesyirikan, tidak. Tapi takut kepada makhluk lain sehingga menjadikan ketaatan kita kepada makhluk lain tersebut dengan mengalahkan takutnya kepada Allah, ini menjadi satu penyimpangan besar dalam masalah akidah. Nah, banyaklah dalam hal ini kita diuji dan ketakutan, termasuk ketika perang juga diberi rasa takutnya untuk menguji keimanan, itu juga merupakan satu bentuk diujian ketakutan. Walju, dan rasa lapar.
Bagaimana kalau kemarau panjang? Ya, wa naqsim amwal, dan juga berkurangnya harta. Mungkin kebakaran, mungkin juga tidak panen, mungkin juga hilang, mungkin dan sebagainya, gitu ya. Wal anfus, dan jiwa, mungkin ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya. Wa thamarat, mungkin juga buah-buahan ya tidak panen misalnya. Wa basyiris sabirin, namun berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bisa bersabar. Bersabar, tetap bertahan. Bersabar itu bukan hanya tenang saja, bukan, tapi bersabar adalah dia bisa tidak memperturutkan hawa nafsunya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang beriman khususnya ini mendapatkan ujian, baik rasa takut, rasa lapar, kurang harta, mungkin kematian, mungkin juga dalam usaha untungnya sedikit, bahkan untungnya besar juga merupakan satu ujian dan lain sebagainya. Namun apa kalau bisa bersabar manusia menghadapi ujian ini, maka akan mendapatkan kegembiraan dari Allah, karena orang-orang bersabar ini adalah akan mendapatkan ujian rahmah, kasih sayang, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ayat yang berikutnya. Saya kira sementara itu dulu, yaitu sampai pada ayat 155 dari surat Al-Baqarah yang menerangkan bahwa yang namanya as-shalah itu punya makna asana atau pujian. Ini sebenarnya pada ayat berikutnya, yaitu ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang sholawatun min rabbihim, yang akan mendapatkan sholawatun min rabbihim. Salah satu maknanya adalah mendapatkan pujian dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan dari kasih sayang Tuhannya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara ya makna sholat yang mempunyai arti berdoa, mempunyai arti pujian, bahkan nanti ada makna-makna yang lain. Semoga bermanfaat, bisa kita sambung pada kesempatan yang lain. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.